Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa dari jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menceritakan masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, pembentuk khalifah dalam Islam. Kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ab bin Taib bin Murab. Beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang keenam. Abu Bakar lahir setelah lahirnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka meminum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40 dirham. Semuanya disumbangkan untuk dakwah Islam dan membebaskan para budak-budak muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang memberikan manfaat bagiku selain harta Abu Bakar." Suatu hari Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun pulang sembari berkata, walaupun hari ini saja aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Akhirnya Umar pun pulang mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Umar pun menjawab, "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Abu Bakar, Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Mendengar ucapan Abu Bakar alaihissalam, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat waro dan suhu. Dari sanalah ahli sunnah bersepakat bahwasanya Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat, menggantikan beliau yang sedang sakit. Abu Bakarlah terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika senang maupun susah, ketika berpergian maupun mukim. Rasulullah SAW menggelari sebagai orang yang jujur atau as-siddiq, dan hanyalah Abu Bakar satu-satunya yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari As-Siddiq karena paling cepat diyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni ajaran Islam. Suatu pagi Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau telah melaksanakan Isra, yakni perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yakni perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita tersebut. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai di sini sebelum subuh? Apakah dia Muhammad yang mengatakan begitu?" "Ya, benar. Kalau Muhammad yang berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit dan aku akan membenarkan dia. Berita yang lebih aneh dari itu. Ketika dakwah Islam mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah, orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah SAW pun hijrah ke Madinah ditemani teman setianya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dikejar-kejar oleh orang kafir musyrik. Mereka bersembunyi di dalam gua Sur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh. Karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Sur, ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu, tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan tidak mungkin Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam gua itu. Pada tahun ke-Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat membaiat Abu Bakar alaihissalam sebagai Khalifatur Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah dan kedustaan itu adalah hianat. Orang-orang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah sampai aku ambil kewajibannya secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah pasti akan menghinakan mereka. Dan tidak suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya. Dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang murtad, enggan membayar zakat, dan banyaknya kemunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar mengambil langkah tegas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usama bin Az-Zaib untuk memerangi kabilah Qudaa di Syam. Yang murtad dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena banyaknya sahabat khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Abu Bakar juga berupaya menyebarkan dakwah Islam ke berbagai negeri termasuk negeri Adidais saat itu, yakni di Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin dalam mengembangkan misi dakwah ini. Pertempuran tidak dapat dihindarkan baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari pada tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mandi di musim dingin sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu beliau tidak bisa mengimami sholat. Beliau pun memerintahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggantikannya sebagai imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu an wafat pada hari Senin sore pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Itu artinya beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan 10 malam. Abu Bakar berwasiat agar jenazahnya dimandikan oleh istrinya Asma bin Umais, kemudian dikafankan dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW.